أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa azwajihi wa ashabihi min ba'di wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il ulama wa nafustu bi rabbi ruhina Fadilatul Sayyid termasuk Alhamdulillah Abah Habib Yahya bin Kaf Babarallahu bidunum wa ta'ala wa ta'ala wa akramallah bima qarabihi wa karamah wa sa'adah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat sadatal kurama al-'izza wa naqussu bi dzikri fadilatas sayyid syarif al-habib Faruq bin Yahya bin Husain al-Kaf wa fadilatas sayyid syarif al-habib Najib bin Yahya bin Husain al-Kaf ta'anallahu bituli hayatihima wa akramahumallahu bil ilmi was sa'adati fid dini wad dunya wal akhirah. Para kiai, para ajengan, para sepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, guru-guru kita, pangersa Kang Ajengan Jaka, pangersa Kang Ustaz Olip, pangersa Kang Ustaz, semuanya yang hadir pada kesempatan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada beliau semua dan batin, memberikan kesehatan kepada beliau semua dan batin, serta semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi pertolongan dalam mengarungi hidup di dunia sampai nanti di alam. Seperti istiqomah sebelum-sebelumnya, kita akan melanjutkan pembahasan fikih dalam kitab I'anatul Talibin atau Fathul Mu'in, di mana kita sudah masih pada pembahasan bab awal berkaitan dengan babus sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa karamihi wa a'adda alaina bi barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubatu ay sholawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin. Innama tajibu angin pasteni wajib al maktubatu opo solat kang den tetepaken waktune ay sholawatu tegesi piro-piro solat al khamsu kang limo
wajib ala kulli muslimin ing ngatasi saban-saban wong Islam mukallafin kang mukallaf ai balirin tegesi wong kang balil akilin tur wong kang duweni akal zakarin kang lanang au ghairihi utawa sakliyane zakat tohirin kang suci fala tajibu mongko ora wajib apa sholawatul maktubah ais opos al maktubah ala kafirin ing atasi wong kafir asliin kang asli wasobiyin lan bocah wa majnunin lan wong edan wa mughma alaih lan wong kang ayan-ayan epilepsi ayan-ayan wasakrona lan wong kang mendem bila ta'adin kalawan tompo ngaliwati batas li'adami taklifihim korona ora onoi peperdeni kabeh korona ora onoi peperdeni kabeh wala ala haidin lan ora wajib ingatasi wedok kang haid wa nufasa alan wong kang nipas li adami sihatiha korona ora ono isai salat minhuma saking haid wa nufasa wala qada alan ora ono qada iku maujud alaihima ing atasi haid lan nufasa bal balik tajibu wajib apa qada usholah bal balik tajibu wajib apa qada usholah ala murtadin ing atasi wong kang murtad wa muta'addin lan wong kang ngelewati batas bisukrin sebab mendem wa yuktalu lan den pateni ayil muslimu tegesi sapa wong kang Islam al mukallafu kang wis mukallaf at-tahiru kang suci haddan hale dadi haddan hale dadi had bidarbi onokihi kalawan bidarbi onokihi kalawan den tugel leheri bidarbi onokihi kalawan den tugel leheri muslim bulu leher bulu ni muslim in akhraja lamun metu sapa muslim lamun metuaken sapa muslim ing maktubah ayil maktubata tegesi salat kang den tetepaken waktuni amidan hale ngedo an wakti jam'in saking waktune jamak laha maring maktubah ingkana lamun ana sapa muslim kaslan iku wong kang males ma'ak dika diwujudiha ing dalem sertane yakini wajib salat ilam yatub lamun ora taubat sapa muslim ba'dal istitabati ing dalem sausi den jaluk taubat ba'dal istitabati ing dalem sausi den jaluk taubat wa ala nadbil istitabati lan ingatasi sunai nopreh taubat la yudmanu mongko ora den tempui man sapa wong kotala kang mateni sapa man ku ing muslim
qablat taubati ing dalem sadurunge taubat, lakinnahu tetapini utawi man kotalah ya samu ikutu sapa man wayuk talulan den pateni sapa tariku sholat kufron korono kafir intaro kalamun ninggal sapa tarik ing sholat jahidan hale ngangas tinentang jahidan hale ngangas wujubaha ing kawajibani sholat alayu gasalu mongko ora den adusi sapa tariku sholat walayu sholla lan ora kena den sholati sapa tarik wala yusalla lan ora kena den sholati alaihi opo ing atasi tarikus sholat. Para hadirin, para bapak, para sepuh rahimakumullah. Pertama kita harus tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Wajib itu adalah konsekuensi di mana orang ketika mengerjakannya bakal diimbal dengan pahala, sedangkan bila meninggalkannya maka akan diancam dengan siksa. Itu wajib. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Karena itu maka bagi setiap orang Islam yang sudah masuk mukallaf, ciri-ciri orang itu mukallaf yaitu ketika sudah masuk usia balik. Yang kedua yaitu berakal sehat. Ya baik apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, kalau sudah balik dan akalnya normal, maka wajib bagi orang Islam ini untuk melaksanakan sholat. Nah, para hadirin, para bapak, para sepuh rahimakumullah. Jadi wajib sholat. Nah, kalau anak perempuan itu masuk baliknya itu dari kapan? Ya ketika sudah masuk usia haid. Karena kan perempuan itu memiliki banyak ciri untuk masuk ke usia balik. Misalkan dari usia biasanya perempuan teh masuk usia 9 tahun itu sudah masuk usia haid. Walaupun belum 9 tahun, tapi kalau sudah haid misalkan, maka itu sudah masuk ciri kedua, berarti sudah balik juga, walaupun belum 9 tahun. Lah kalau seumpama misalkan 9 tahun enggak haid, terus kemudian maka bisa dilihat dari umur, gitu. Bisa dilihat dari umur. Misalkan 12 tahun, tapi umumnya 9 tahun itu sudah haid biasanya. Kalau 9 tahun itu kelas berapa, Pak? Hah? Kelas 2 SMP? Belum kelas 2 mah belum. Kelas 3 atau masuk kelas 4. Mungkin seperti itu. Tapi ada yang belum haid belum, itu ada. Maka bisa ditimbang dari umur. Seperti 12. Nah, para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah. Adapun kalau laki-laki ya mimpi itu. Mimpi smackdown atau begitu. Dengan perempuan yang sampai keluar mani atau mimpi metu mani, maka itu sudah balik.
Kalau usianya berarti 15 tahun. Kira-kira seperti itu. Nah, para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kasus ini perempuan itu lebih cepat baliknya daripada laki-laki. Lah kalau seumpama orang itu sudah balik, berakal sehat, baik laki ataupun perempuan, maka berarti dia mukallaf. Disebut mukallaf. Mukallaf itu orang yang terkena sasaran hukum syariat. Itu namanya mukallaf. Enggak semua orang yang terkena sasaran hukum syariat, terkena khitab syariat. Orang gila itu enggak kena hukum syariat itu. Makanya jangan dipaksa masuk masjid kalau Jumatan. Jadi wajib sholat itu masjid. Tidak terkena taklif syariat. Nah, adapun kalau orang itu sudah mukallaf dengan ketentuan balik, berakal sehat, baik laki ataupun perempuan, tohirin, suci, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat fardu. Ala tajibu ala kafirin asliyin wa sobiyin wa majnunin wa mu'man alaih wa sakrona bal bila ta'addin. Dengan konsekuensi bahwa kalau sholat itu wajib bagi orang yang sudah mukallaf, bagi baligh, berakal sehat, maka muslim, misalkan orang Islam, dengan konsekuensi berarti kalau dia tidak Islam maka tidak wajib sholat. Maka dikatakan dalam kitab ini, fala tajibu ala kafirin asliyin, tidak diwajibkan sholat fardu itu kepada orang kafir asli. Orang kafir asli, karena ada orang kafir yang enggak asli, Pak. Umpama misalkan dari lahir Islam, setelah usia 25 murtad, masuk pindah agama. Adapun yang kafir asli enggak wajib sholat, tapi kalau orang murtad masih tetap wajib sholat. Berlaku kewajiban sholat bagi orang kafir. Oh, kan sudah murtad. Kalau murtad itu kan nggak sah sholatnya. Nah itu sebagai ancaman, Orang murtad kalau sholat nggak sah, gitu. Tapi dia terkena taklif wajib sholat. Artinya bagaimana? Kalau orang kafir asli, walaupun nggak sholat, dia bukan dosa karena nggak sholatnya, gitu. Tapi dia dosa karena kenapa nggak masuk Islam, gitu. Beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad, ketika dia murtad, maka kewajiban sholat masih berjalan kepada dia. Dan dia double. Pertama dosa karena murtad, yang kedua dosa karena ninggalin sholat. Sehingga kalau dia masuk Islam lagi, nanti ada keterangannya, wajib qadha dia selama murtad. Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang kafir, maka asli, kalau dia kafir asli, ya memang tidak dituntut untuk melaksanakan sholat di dunia. Wal manfiyu innama huwa wujubul mutalabati minna biha fid dunya. Jadi orang kafir asli itu ia dinafikan dari kewajiban tuntutan sholat di dunia. Fala yunafi annaha tajibu alaihi wujubul mu'iqabin alaiha fid daril akhirah. Tetapi tetap dia berlaku kewajiban siksa nanti di akhirat. Para hadirin, para sepuh yang dirahmati Allah. Kenapa orang kafir itu akan disiksa nanti di akhirat karena dia meninggalkan sholat? Karena litamakunihi min habib Islam. Dia sebetulnya mau masuk Islam masih bisa sebetulnya, tapi dia nggak masuk Islam. Jadi dengan
dengan kata lain, orang kafir asli itu disiksa oleh Allah bukan karena ninggalin sholatnya, tapi kenapa dia tidak masuk Islam. Beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad itu double, selain dia dosa karena meninggalkan Islam, yang kedua dia dosa karena juga ninggalin sholat. Nah, para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang yang nggak sholat itu di dalam Al-Quran disiapkan tempat di neraka, namanya neraka Sakor. Sehingga ditanya oleh teman-temannya, jadi nanti di akhirat itu Pak, kita itu masih bisa saling sapa gitu. Tetangga dengan tetangga itu masih saling kenal, teman dengan teman itu masih saling kenal gitu aja. Absen, di bulan kemana? Ini kita ngumpul di sini lagi nongkrong-nongkrong di bawah pohon-pohon surga. Di bulan kemana ngilang teman kita ini? Lalu kemudian dijawab bahwa si bulan teh celaka, dia berada di neraka Sakor. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, masalah kakum fi Sakor. Apa yang menyebabkan kalian ini, kamu ini masuk neraka Sakor? Maka si bulan menjawab, qalu lam naku minal musallin. Saya ini nggak pernah sholat. Jadi untuk orang-orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat, tenang. Kenapa? Karena istananya sudah disiapkan oleh Allah. Neraka Sakor. Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, adapun kalau orang yang memang kafirnya kafir asli, dia memang kafir asli, keturunannya kafir, memang agamanya bukan Islam, maka dia nggak terkena tuntutan sholat di dunia. Bagaimana mau dituntut sholat orang kafir kok gitu? Nah, tapi tuntutan dia nanti berlaku di akhirat. Tuntutan dia berlaku di akhirat bukan karena tidak sholatnya. Kenapa dia tidak masuk Islam? Karenanya kalau ada orang kafir kemudian kok mu'allaf masuk Islam, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha sholat yang selama ini ditinggalkan di zaman kafirnya. Itu dikatakan di dalam Al-Quran oleh Allah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Muhammad katakan kepada orang-orang kafir, iyantahu, kalau dia sudah berhenti dari kekafirannya, maksudnya adalah sudah masuk Islam, yaghfir lahum ma qad salaf, sampaikan Allah akan ampuni dosa-dosanya masa lalu. Jadi kalau orang itu sudah masuk Islam, bersih Pak. Lebih bersih dari kita yang Islam dari akhir. Saya pernah punya cerita, entah pernah saya ceritain apa enggak kepada para bapak. Di Villa Nirwana apa Nirwana yang setelah GSP Nirwana, di Villa Nirwana saya ditelepon oleh jamaah kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Ditelepon, Pak Ustadz, ada orang non muslim pengen masuk Islam, dia maksa-maksa pengen masuk Islam. Di mana Bu? Di Villa Nirwana, karena Villa Nirwana. Akhirnya kemudian setelah saya tanya sama si ibu-ibu ini, dikasih alamatnya, saya datang ke sono, dia di rumahnya, ya, di rumahnya kebetulan dia hidup sebatang kara. Ya, non muslim ini hidup sebatang kara karena ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anak-anaknya. Sehat, biasa sehat. Ngobrol panjang lebar. Kenapa?
namanya Pak Sincai. Memang orang non muslim, orang Cina kalau nggak salah. Sincai namanya. Jadi panggilnya Sincai. Pak, kenapa mau masuk Islam? Ya Pak Ustadz, saya itu sebetulnya dari dulu pengen masuk Islam. Cuma saya masih bingung bagaimana caranya. Bukan karena dipaksa, bukan Pak. Ya akhirnya singkat cerita kita tuntun untuk masuk Islam. Dibimbinglah syahadat, si ibu-ibu yang jadi saksi, ada santri yang ikut untuk jadi saksi. Kemudian saya bimbing untuk membaca syahadat, dinamai oleh saya, namanya Malik Abdul Jabbar. Malik Abdul Jabbar. Ya pulang kita sudah beres pulang. Jam 2 malam ada telepon dari si ibu-ibu yang sama. Assalamualaikum Pak Ustadz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana? Itu yang Sincai masuk Islam tadi meninggal dunia. Subhanallah. Kullil ladzina kafaru iyantahu yaghfir lahum dzunubahum ma qad salaf. Muhammad sampaikan kepada orang-orang yang kafir asli ini, ketika dia iyantahu, kalau dia berhenti dari kekafirannya, ya, yaghfir lahum ma qad salaf, Allah akan ampuni dosa-dosa masa lalu. Ini baru masuk Islam ini, sholat aja belum tahu sholat dia. Subhanallah. Ini yang dimaksud dengan kalau Allah berkehendak orang banyak dosa juga diinginkan husnul khotimah, jadi husnul khotimah. Loh kita yang ahli ibadah, kalau Allah berkehendak suul khotimah, suul khotimah. Itu ada namanya di YouTube itu sering keluar menjelek-jelekan Islam. Orangnya orang Jawa, Sragen, Jawa Tengah. Namanya Saifuddin Zuhri. Saifuddin Zuhri bukan? Saifuddin Zuhri, ya itu Ustadz Pak, Ustadz. Ajengan kalau kata kita. Dia masuk Kristen. Dia karena tahu Quran, dia tahu hadis, maka dia hujat Islam itu dengan Quran dan hadis itu. Sehingga banyak orang Islam yang juga masuk Kristen gara-gara dia. Innalillahi. Nah itu yang dimaksud dengan sesoleh apapun kita, sebaik apapun kita, kalau Allah berkehendak sul khotimah ya sul khotimah. Jadi kita ini masuk surga itu karena rahmat Allah. Dan masuk neraka itu juga karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Para hadirin, para bapak, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang itu kalau kafirnya kafir asli, maka dia tidak wajib sholat. Karena dia tidak Islam, bukan Islam. Wasobiyin, begitupun juga bocah, anak kecil. Anak kecil itu nggak wajib sholat, Pak. Tapi sebagai orang tua wajib untuk mengajarkan sholat. Muru auladakum bisolah wa huwa abna'u sab'in, kata Nabi. Wadribuhum wa huwa abna'u ashrin. Didik anakmu untuk melaksanakan sholat wa huwa abna'u sab'in, ketika dia usia 7 tahun. Wadribuhum wa huwa abna'u ashrin. Kalau seumpama 7 tahun kewajibannya diingetin. Udah sholat belum? Belum, sholat dulu. 7 tahun. 8 tahun masih sama. Udah sholat belum? Belum. Tadi makasihkan main kelereng. Ayo kodok. Ajarin kodok, nggak apa-apa. Dalam fikih juga seperti itu. Diajarin tata cara kodoknya juga. Mengenalkan. Sampai 10 tahun kok masih suka ninggalin sholat, wadribuhum wahum abna'u ashrin, kata Nabi, pukul dia. Kalau sudah 10 tahun masih suka ninggalin sholat, pukul aja. Tapi jangan dibunuh, Pak, ya.
Pukul maksudnya bidarbin ghairi mubarrahin. Bidarbin ghairi mubarrahin. Dipukul dengan pukulan yang tidak menciderai. Nah, nyingsianan lah, nyingsianan kata orang Sunda. Sekiranya nggak usah dipukul sieun, sekiranya tanpa dipukul sieun, ya pakai itu aja, melotot gitu. Sekiranya ada tanpa melotot, misalkan seneng sholat, kasihan duit aja udah. Ini kalau kamu sholat duhur 10.000, asar 10.000, itu anak bisa nabung berangkat haji nanti. Gitu. Karena sehari berarti 50.000 dia. Kalau 10.000. Jadi intinya perintah memukul itu adalah perintah terakhir. Selama masih ada pilihan-pilihan lain, dan pilihan itu sebetulnya dikehendaki dalam syariat. Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus memukul, tapi kata fikih itu dikatakan bidarbin ghairi mubarrahin, yaitu pukulan yang tidak menciderai. Bukan wajah, bukan dada, paling ya pantat aja nih. Gemil-gemilnya pantat, kepluk aja. Atau misalkan betis pakai lidi, cepret aja. Loh, anak sekarang itu Pak beda dengan anak dulu. Karena psikologisnya mungkin sudah berbeda. Kalau anak dulu itu disingsionan sieun. Kalau anak sekarang mah disingsionan mah kabur dari temen. Ngumpul di tempat warnet. Di sholat mah tetap aja nggak sholat. Makanya ada imbas psikologis juga. Sekira-kiranya misalkan ada cara lain tanpa dipukul, anak jadi semangat sholat, pakai cara itu saja, apa-apa. Kasih permen misalkan. Wa majnunin, adapun juga yang tidak wajib sholat, sama seperti anak kecil, karena belum balik. Kalau anak kecil itu nggak wajib sholat karena belum balik. Kalau sudah balik wajib sholat dia. Lah yang selanjutnya yang tidak wajib sholat itu majnun. Dari ini wong Jawa, wong edan, majnun, orang gila. Majnun, orang gila itu ada dua Pak. Yang pertama ya gila akalnya, memang akalnya gila, nggak punya akal normal. Jadi yang kedua memang akalnya tekor, itu gila beneran. Ada akalnya pinter teuing. Akalnya pinter teuing. Maka itu mah gila juga itu. Gimana caranya supaya ngakalin orang lain? Nah itu jenis gila yang paling di atas gila itu. Elok. Kalau orang gila beneran, untuk kita cegah dia itu lebih mudah, Pak. Tapi kalau orang gelo-geloan, nah, itu susah itu. Nah, gimana cara ngehadang dia? Dihadang begini, diakalin lagi supaya begitu. Ini akalin lagi, pokoknya ini mah di atas gila. Nah, yang tidak wajib sholat itu yang gila. Lo yang gelok mau wajib sholat. Sama, yang nggak wajib sholat itu yang kafir asli. Kalau yang nggak asli mau wajib sholat. Loh, yang wajib sholat itu yang gila asli. Kalau yang kegeloan itu mah wajib sholat tetap. Nah, akalnya ada itu mah. Malah kepinteran yang begitu. Pinter teuing kata orang Sunda. Wa mughma alaih, yang tidak wajib sholat juga yaitu mughma alaih. Mughma alaih itu ayan, kena penyakit ayan. Kalau bahasa kedokteran itu epilepsi. Tahu bahasa Sundanya apa? Hah?
Sakalor. Ya sakalor. 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 Kalau dia sakalor, maka di saat sakalornya itu nggak wajib sholat. Wasakrona bila ta'den, termasuk juga yang tidak wajib sholat itu sakron, orang mabok, mendem. Mabok itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya mendem. Nah, kalau orang itu mabok dengan catatan bila ta'adin, maboknya bukan karena sengaja. Bukan karena sengaja. Kalau maboknya karena sengaja, minum, ngisap ganja, itu mah wajib sholat. Berlaku ketentuan wajib sholat kepada dia. Nah, para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ala haidin wa nufasa'ah, dan juga tidak wajib sholat bagi wanita yang sedang haid, wa nufasa'ah, dan wanita yang sedang melaksanakan, yang sedang nifas, li'adami sihatiha minhuma, karena memang tidak sah sholat di saat haid dan nifas, makanya tidak wajib sholat. Wala qada alaihima, dan juga tidak wajib qada kepada mereka. Jadi perempuan yang beres haid, perempuan yang sudah beres dari nifas, dia wajib sholat lagi dan tidak wajib mengqadai sholat yang ditinggal di waktu haid dan nifas. Jadi nggak usah diqadha. Ada ibu-ibu ya karena nggak tahu. Jadi sudah di usia 35 tahun usianya dia. Kalau dia haid nggak sholat gitu. Tapi setelah selesai haid diqadha sama dia gitu. Sampai usia 35, bayangin dari usia 12 berarti ya kalau lihat dari usia. Nah, ini kebetulan dia tinggalnya di luar negeri. Tinggalnya di luar negeri, nggak ada pengajian di daerah dia. Maka kita jelaskan kalau haid dan nifas memang tidak wajib sholat, tapi tidak wajib qadha. Kenapa? Karena memang tidak sah kalaupun sholat ketika haid dan nifas. Bal tajibu ala murtadin wa muta'addin bisukrin. Nah, yang diwajibkan mengqadha itu yaitu kalau orang murtad dan orang yang mabok dikarenakan sengaja, maka itu wajib mengqadha sholatnya. Jadi kalau orang murtad itu kan tidak wajib sholat di saat murtadnya, bukan tidak wajib sholat, artinya tidak sah sholatnya ketika murtadnya. Tapi kalau kewajibannya terus jalan, hanya nanti kalau dia sudah masuk Islam, maka wajib dia mengqadha sholat selama murtadnya tadi. Kalau murtadnya 30 tahun, berarti selama 30 tahun itu harus diqadha. Alhamdulillah min dzalik. Termasuk juga orang yang mabuk karena disengaja. Nah, orang teler, hilang akal, tapi karena sengaja. Hilang akalnya karena sengaja. Maka ketika dia hilang akal karena disengaja tadi, sampai dia ninggalin sholat. Lah ketika dia sudah sembuh dari hilang akalnya yang disengaja tadi, sembuh dari telernya, maka dia wajib qadha atas sholat yang ditinggalkannya. Kenapa? Karena orang yang teler dikarenakan sengaja, disebabkan karena ada perkara yang menyebabkan dia teler, sengaja dilakukannya, maka ketika dia sudah sembuh, wajib bagi dia untuk mengqadha sholatnya. Bal tajibu ala murtadin yalzamuhu qada'u ma fatah fiha ba'da islami taghlidan alaihi wa li'annahu iltazama bil islam bal tasqutu anhu bil juhud ka haqqil adami.
Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqtalu, ini sudah di logat ya? Sudah. Wa yuqtalu ayil muslimu al mukallafu at-tahiru addan bidar bi onokihi in akhrajaha ayil maktubata amidan an waqti jam'in laha. Adapun kalau ada orang Islam mukallaf, balik, berakal sehat, enggak haid, enggak nifas, misalkan, loh kok ninggalin sholat, amidan, bari sengaja ninggalnya, an waktu jam'in laha, sampai keluar dari batas waktu jamak. Jadi kalau misalkan duhur dengan asar boleh dijamak enggak Pak? Boleh. Maghrib dengan isya boleh dijamak enggak? Boleh. Kalau ada orang enggak sholat duhur, misalkan, terus kemudian dia tetap enggak sholat duhur karena malas, sampai sholat asar mau beres, tetap aja nggak sholat duhur, ya, sampai beres waktunya jamak. Ya, kalau ada orang nggak sholat duhur, pas waktunya asar kok dikodok, itu mah aman. Ini mah kalau ada orang nggak sholat duhur sampai asar keluar nggak mau dikodok karena males, maka orang ini boleh untuk dibunuh. Boleh dibunuh. Belum beres Pak, main bunuh aja nanti ya. Belum beres ini, belum ya. Boleh untuk belum dibunuh. Keterangannya masih koma ini, belum titik, belum. Nanti ada tetangga nggak sholat, ditungguin sampai asar, nggak sholat duhur ini. Main sabar. Siapa yang melakukannya? Nah, itu nanti pertanyaan. Apakah setiap kita boleh nyaber? Kan gitu. Para hadirin, para sebenarnya rahmat Allah. Jadi, orang Islam yang meninggalkan sholat sampai keluar batas waktunya jamak sholat tersebut, maka kalau dia ninggalinnya misalkan karena malas, padahal dia tahu kewajiban, dia yakin bahwa sholat itu wajib, maka itu orang boleh dibunuh. Catatannya, illam yatub ba'dal istitabah. Pertama, diingatkan dulu supaya bertaubat. Itu yang pertama. Ya, kamu kok gak sholat duhur kamu ini? Ya, kenapa emang? Kan wajib sholat duhur. Tahu itu duhur wajib. Buru sholat itu, dosa itu kamu. Cewek, waktunya duhur. Asar, diingetin lagi. Kamu ini harus bertaubat sama Allah. Kamu nggak sholat duhur ini. Buru kodok. Malas misalkan. Padahal dia tahu sholat itu wajib. Malas ya, udah sholat mah nomor 2. Pertama syahadat. Hadirin yang dimuliakan Allah, udah diminta bertaubat, tapi dia nggak mau bertaubat, misalkan. Nah, itu yang pertama, berarti orang ini termasuk ciri yang boleh untuk dibunuh. Padahal udah diminta taubat, tapi nggak mau taubat. Sampai batas waktunya menjamak sholat, tetap aja nggak sholat duhur. Sampai asar beres, tetap nggak sholat duhur. Padahal udah diminta taubat. Nah, yang kedua, yang melaksanakannya itu bukan kita. Nyabetnya itu, gitu. Makanya di dalam keterangan illam yatub ay bi allam yatamassal amrul imam au naibahu walam yusalli. Jadi maksudnya, kalau orang itu dia kekeh tidak mengkodok sholatnya atau tidak melaksanakan sholatnya, padahal sudah diperintah oleh imam, oleh pemimpin,
atau misalkan wakilnya pemimpin, orang yang diberikan dipasrahkan urusan oleh pemimpin, kok masih tetap aja nggak sholat, ya maka ya yang membunuhnya itu ya pemimpin itu, gitu. Pemerintah itu yang membunuhnya, bukan kita, Pak. Gitu. Nanti kalau kita yang ngebunuh anaknya dia balas dendam kita, nanti bunuh-bunuhan nanti. Gitu. Jadi yang membunuhnya sekali lagi adalah imam, ibu, atau yang mewakili imam. Ya kalau imamnya nyuruh kita, oh nggak apa-apalah eksekusi, saya yang memandatkan, boleh kita lakukan. Gitu. Siapa imam yang ada di kita? Ya itu Kemenak itu, gitu. Presiden Jokowi itu, imamnya itu. Jokowi punya wakil dalam urusan agama namanya Kemenak. Kemenak punya bawahan ke dia, nanti KUA gitu, kantor urusan agama. Nah, jadi Pak Kepala KUA itu nanti ngurusnya itu, yang bagian apa nyabet itu. Nah, Kepala KUA-nya nggak sholat, ya nanti Kemenak yang nyabet gitu. Pak Jokowi yang nyabet. Nah, sabet aja sama kita. Repot sudah gitu. Masyaallah. Ya repot kalau sudah pimpinannya nggak sholat gimana? Ya kita yang nyuruh taubat. Gitu. Kalau nggak taubat gimana? Ya sabet aja sudah. Jadi sama yang baru. Amin. Insyaallah bawaannya jadi balik ke politik ya. Masih diurus Pak, mudah-mudahan menang. Amin. Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau umpama orang itu tidak sholat karena malas misalkan, padahal dia tahu kewajiban sholat, diingatkan sudah, tetap aja nggak sholat. Sampai dia nggak sholat, keluar batas waktunya jamak sholat tersebut, umpama nggak sholat duhur sampai beres waktunya asar, tetap aja nggak sholat, maka orang ini boleh untuk dibunuh. Ya, yang membunuhnya adalah imam atau orang yang mewakilinya. Wa ala nadbil istitabati la yatmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'tamu. Nah para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah, atas kesunahan untuk memerintah taubat kepada orang yang ninggalin sholat, la yatmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'tamu. Sehingga kalau ada orang membunuh orang yang ninggalin sholat, sebelum orang yang ninggalin sholat itu taubat, langsung dibunuh. Padahal belum diminta taubat, dibunuh aja misalkan. Sebetulnya orang tersebut tidak dosa, yang membunuhnya tidak dosa. Yang membunuhnya tidak harus doman, ya, tidak harus doman. Doman itu ganti rugi. Lakinnahu ya'samu, tapi dia berdosa. Karena aturannya diminta dulu taubat. Bukan langsung dibunuh. Setelah diminta taubat, kok enggak taubat sampai keluar batas waktu jamaknya, maka bolehlah dibunuh. Loh, kalau belum diminta taubat langsung dibunuh, nah, maka ini dianggap berdosa, tapi tidak harus doman, ganti rugi. Kenapa tidak harus ganti rugi? Ya sebab karena sunnah hukumnya untuk meminta taubat, bukan wajib, sunnah. Kalau diminta taubat itu hukumnya wajib, maka membunuh sebelum meminta taubat otomatis mewajibkan orang ini doman, gitu.
Berhubung karena meminta taubatnya bukan wajib tapi sunnah, belum diminta taubat langsung dibunuh, maka membunuhnya tidak wajib doman, cuma dihukumi dosa. Itu. Nah, para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqtalu kufron intarokaha jahidan wujubaha. Nah, sekarang kalau seumpama orang yang diminta taubat tadi karena dia ninggalin sholatnya bukan karena tidak yakin kewajiban sholat, cuma karena malas saja, akhirnya dibunuh saja. Nah, nanti kemudian setelah dia mati, apakah dia wajib disolati, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dikuburkan di kuburan orang-orang Islam? Ya, karena dia masih dianggap orang Islam. Itu. Ninggalinnya sholat bukan karena terpercaya ke sholat, percaya dia sholat, cuma malas saja. Diminta taubat, tobat, dibunuh dia, matinya tetap dalam keadaan Islam dia. Kenapa? Karena dia yakin sholat itu wajib, cuma malas. Ketika dibunuh, maka dimandikan, biasa diperlakukan sebagai jenazahnya orang Islam. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di pekuburan orang-orang Islam. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yuktalu kufron intarokaha jahidan wujubaha? Kalau orang yang meninggalkan sholat itu setelah diminta taubat tapi nggak taubat-taubat sampai dibunuh, dan alasan meninggalkannya sholat bukan karena malas tapi memang yakin gitu, udah nggak percaya aja sholat itu wajib, lah kan itu dibunuh kan, dibunuh. Maka berarti dia matinya sudah dianggap mati kafir. Ala yuwassalu wala yusalla alaih. Maka orang ini yang nggak usah dimandikan, bungkus saja sudah. Wala yusalla alaih, yang nggak usah disolatkan, orang dimandikan aja enggak gitu. Bungkus saja pakai karung. Terus kemudian ya kuburkan aja sudah, di mana aja udah gitu. Jadi kuburkan mah ya, tetap ya, dikuburkan mah tetap ya. Dibungkus mah tetap, tapi dimandikan yang nggak usah. Kalau dimandikan yang nggak, ya usah, berarti ya nggak usah disolatkan, langsung aja kubur di kuburannya orang-orang yang bukan Islam. Kenapa? Ya karena matinya sudah dianggap mati kafir. Nah, para hadirin, para sepeda rahmat Allah. Jadi yang membedakannya ini keyakinan ya, yang membedakannya. Kalau yang pertama dia yakin sholat itu wajib, cuma karena malas saja, diminta tobat, nggak tobat, bodoh, boleh dibunuh, mati, tetap matinya mati Islam. Nah, kalau yang kedua ini memang nggak yakin sholat itu wajib, padahal dia Islam, KTP-nya Islam, tapi taruh sholat. Begitu yakin kalau sholat itu wajib, diminta tobat, nggak tobat, boleh dibunuh akhirnya. Maka karena dia meyakini sholat bukan wajib, maka matinya mati kafir. Karena dia mati kafir, yang nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan, tinggal dibungkus, dikuburkan saja di kuburan daerah kuburan yang bukan kuburan muslim. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin likaunihi kafiron. Dalam syarahnya dijelaskan dia tidak usah dikuburkan di pekuburan muslimin likaunihi kafiron, karena dia dianggap matinya mati kafir. Wa yubadiru man marra bi fahitin wujuban in fata bi udhrin. Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini sudah 9:30. Biasanya 9:30 beres. Kalau lama-lama teuing nanti bisa di demo saya. Hanya mungkin kita cukupkan dulu. Tapi sebelum saya akhiri, ada nggak yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oh iya, silakan. Ya, kalau orang yang meninggal itu karena dia malas, tapi dibunuh kan ya, sudah dieksekusi dia, apakah termasuk husnul khotimah ataukah suul khotimah? Ya tentu suul khotimah. Yang meninggal yang enak di kasur, beres sholat itu husnul khotimah. Kalau yang meninggal gara-gara ninggalin sholat dibunuh itu ya suul khotimah namanya itu. Ya, karena itu maka nanti hitung-hitungannya di akhirat, lebih banyak dosanya apa lebih banyak ibadahnya. Kalau lebih banyak ibadahnya, langsung ke surga. Kalau banyak dosanya, ngetem dulu di neraka gitu. Ngetem lah barang sehari 2 hari gitu. Tapi kita enak Pak, kita ini orang Islam tuh enak sekali. Oh iya, ya, baik. Saya karena ini keluar dari judul, ya saya jawabnya singkat saja. Ikhlas itu kata ulama, akhlis wada alla turida bitaatin illa taqarrub ilallah. Jadi ikhlas itu tidak ada tujuan apapun ketika beribadah kecuali hanya untuk Allah. Ini yang kadang-kadang kita keliru. Saya pernah bikin tulisan itu, saya numpang sholat, saya mau ngisi pengajian di Cianjur, pengajiannya kebetulan habis subuh. Maka saya berangkat dari rumah itu 3:30. Sampai di jalan karena macet, bahkan ada tabrakan di daerah mana itu, yang AGJ ayam goreng Cianjur yang kebakaran itu. Ada tabrakan tuh, jadi macet jalan. Akhirnya saya pun sudah telat nyampe Cugenang, subuh teh baru nyampe Cugenang. Mestinya subuh sudah berjamaah di masjid tempat ngaji. Nah, karena saya berpikir kalau saya sholat di tempat masjid di mana saya ngisi pengajian, pasti udah beres nih sholatnya. Jadi saya jadi bahan perhatian orang nanti. Makanya saya sholatnya di masjid sebelum nyampe ke tempat ngaji. Pas saya masuk ke masjid, masjidnya cuma ada 3 orang. Di masjid itu juga 3 orang. Saya pikir udah pada sholat itu 3 orang. Pada nyender begini gitu. Wiridan tuh, zikiran tuh, nyender doang gitu. Udah beres sholat meren. Maka ke sopir saya itu, ayo komat aja langsung. Saya ini sopir saya ini komat. Orang yang 3 ini negor, Pak, mau sholat subuh bukan? Mau qobliyah, mau sholat subuh? Mau sholat subuh? Lah ini mah belum sholat subuhnya Pak. Oh, kenapa tuh? Itu ayah imam. Itu ayah imam dan gitu. Itu jadi gimana? Ya karena saya keburu-buru, terus orang itu ngelihat saya pakai sorban, pakai gamis, ya baru dia maksa. Ya akhirnya saya jadi imam. Ambil mic itu yang ngomong itu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Saya takbir, Allahu Akbar. Apa saya takbir? Jadi banyak. Di belakang banyak. Kata saya tuh ini, ya sudah, kita sholat aja. Selesai sholat, berangkat lagi. Di jalan tuh saya ngomong ke Apip, ya sopir itu. Apip tahu nggak kenapa itu orang kemudian dia baru datang ke masjid, ya nungguin komat, kenapa coba? Nggak tahu kata Apip. Ya karena dia ke masjid bukan mau ke Allah, bukan, tapi mau sholat. Kalau orang itu ke masjid mau ke Allah, pasti lebih dari awal duluan dan mau ke Allah kan gitu.
Tapi kalau ke masjid mau sholat, ya ujung-ujungnya nungguin komat aja sudah. Udah belum komat, belum komat. Gitu. Udah mau ke masjid, mau sholat, dia bukan mau ke Allah. Gitu. Atau kalau belum waktunya sholat, ke masjid, Gitu. Giliran waktunya ke masjid juga nungguin komat dulu. Belum sama sekali, berhenti. Ya. Nggak ada komat, ya nggak usah ke masjid. Gitu. Sama juga, orang ngaji juga, dan kita makan mau ke Allah. Ya, kita mau ke Allah. Kendaraannya apa? Ya kendaraan yang ngaji. Nah, kalau orang ke majelis ilmu, itu tujuannya hanya untuk ngaji saja, maka diintip aja. Udah belum mulai. Udah mulai belum? Belum. Rokok di pagar deh gitu. Udah belum mulai. Tapi kalau dia ke majelis ilmu, tujuannya ingin datang kepada Allah. Dia yang ngampar karpetnya, dia subhanallah. Nah itu orang ikhlas itu hadirin. Jadi orang ikhlas itu Allah taqarruba ilallah, Allah turida bita'atin illa taqarruba ilallah. Jadi dia tidak berharap apapun dengan ibadah yang dia lakukan kecuali semata-mata hoyong kaket sareng Allah. Kadang-kadang anu ngaosna jujun, hoyong giring. Hoyong ke jujun bukan hoyong ke Allah gitu. Nah, jadi kita ini para hadirin rahmati Allah, bagaimana kiatnya supaya ikhlas? Ya kiatnya ya lihat Allah aja sudah. Gak usah lihat anu ngaosna saha. Ya kalau nanti anu ngaosna saha, anu ngaosna aduh Pak Ustaz kampung terus bosenem. Jadi enggak ngaji jadi ujung-ujungnya gitu. Berarti teh ikhlas ya. Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itu saja. Jadi kiat ikhlas itu lihat Allah, pengen datang sama Allah, nggak ada tujuan apa-apa kecuali ya hoyong dongkap ke Allah gitu. Maka kalau kita tujuannya pengen datang sama Allah, kira-kira lambat-lambatan atau awal-awalan? Awal-awalan itu pastinya. Allah tuh standby Allah itu gitu. Kayak apalagi ke masjid. Tapi disampaikan oleh guru kita, ya beliau sampaikan. Allah itu berfirman dalam hadis qudsi. Inna buyuti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi ini ya masjid kata Allah. Wa zawari fiha imaratuha, dan berkunjung ke rumahku bagaimana caranya? Imaratuha, memakmurkan masjid. Kenapa masjid kosong wae dan nungguan sholat gitu. Kunaon sholat itu untuk rame-rame wae nungguan komat doi gitu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan memakmurkan masjid itu tidak harus dengan sholat. Ya, kita mah udah sholat Pak Ustaz, yang ngaji wae di masjid itikaf, zikir wae di masjid baca Quran apa segala macam. Memakmurkan masjid. Atuba liman tatahhara fi baitihi kata Allah, sungguhlah beruntung orang yang dari rumahnya dia berwudu, mandi atau bersuci, tsumma zaroni ila baiti, lalu dia datang ke rumahku, fahaqqan 'alal mazur ayyukrima zairahu. Maka sudah menjadi hak kewajiban tuan rumah untuk memuliakan setiap tamu yang datang ke rumah tersebut. Kira-kira awal-awal atau akhir-akhiran? Kalau ini kepada Allah mah awal-awalan tuh. Tuan rumahnya udah standby. Ya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal curhat aja kata guru kita tadi. Cuma curhat, jangan bawa teman. Kalau bawa teman mah curhat bareng nanti. Ya, kata beliau, curhatnya sama Allah. Para hadirin, para sepuh yang dimuliakan Allah. Jadi kuncinya ya ikhlas itu lihat Allah saja. Udah nggak usah lihat-lihat yang lain. Insya Allah kita akan menjadi orang ikhlas. Para hadirin, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.